Baik, di sini izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Diana Oktipianti Syuteng dari tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan output dari penelitian hasil tabulasi data penelitian tentang perbandingan hasil penelitian kadar vitamin C pada buah kiwi dengan menggunakan dua metode yaitu spektrometri dan iodimetri, di mana uji ini disebut juga dengan uji dependen. Next. Nah, di mana dalam penelitian ini, dalam judul ini diperlukan kerangka teori karena karena mau menentukan kadar dengan dua metode, yaitu di mana ada metode klasik dan instrumen. Di mana klasik itu ada identifikasi dengan reaksi warna, reaksi kristal, kuantitatif, dan jarak lebur. Sedangkan instrumen itu ada spektrofotometri, spektroinframerah, dan HPLC. Nah, di mana dalam penelitian ini kita menggunakan untuk menentukan kadar menggunakan dua metode tadi, yaitu klasik dan instrumen. Di mana klasiknya kita pakai yang iodimetri dan instrumennya adalah yang spektrofotometri. Next. Nah, di mana dari kerangka teori tadi terbentuklah yang namanya kerangka konsep, di mana dalam menentukan kadar vitamin C pada buah kiwi itu menggunakan dua metode yaitu spektrometri, iodimetri, disebut juga variabel independen atau variabel bebas, di mana variabel terikatnya atau dependennya yaitu adalah kita ingin menentukan hasil penetapan kadar vitamin C pada buah kiwi. Nah, dalam judul tadi terbentuklah yang namanya hipotesa, yaitu di mana H0-nya adalah jika tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hasil penetapan kadar vitamin C antara metode spektrometri dan iodimetri tadi. Jadi kita ingin melihat kalau H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan untuk menentukan kadar antara spektro dengan iodimetri. Sedangkan kalau misalnya H0-nya ditolak, dalam artian HA-nya atau H alternatifnya itu diterima, itu berarti itu adanya perbedaan yang signifikan dalam hasil penetapan kadar vitamin C antara metode spektrometri dan iodimetri. Nah, berikut ini adalah tabulasi data penelitian, di mana dalam menentukan vitamin C dalam buah kiwi tadi itu dengan melakukan 30 pencobaan, 30 pengulangan gitu, replika gitu dengan dua metode tadi yaitu iodimetri dan spektrometri. Nah, berikut adalah data-datanya yang bisa kita lihat di PPT ini. Nah, kemudian setelah kita mendapat tabulasi tadi, kita lakukan statistik untuk supaya data kita itu kita olah supaya menjadi data yang representatif gitu. Nah, di mana kita akan melakukan uji deskriptif dengan data-data tadi, di mana iodimetri itu di mana uji kadar maksimalnya itu adalah 50,64, di mana didapat dari mean ditambah dengan standar deviasi. Dan uji kadar mean yaitu adalah 49,4. Nah, artinya bahwa kadarnya yang baik adalah antara 49,4 sampai dengan 50,64. Dan spektrofotometri juga seperti itu. Kadar maksimalnya adalah 50,54 dan kadar minnya adalah 49,56. Nah, kemudian kita melakukan uji validasi, yaitu di mana untuk tujuannya itu adalah untuk memastikan ketepatan dalam pengukuran data uji, yaitu dengan data tabulasi tadi kita lihat dalam pengukurannya. Di mana dalam hasil penelitian ini, yaitu signifikannya adalah 0,063. Artinya 0,063 itu lebih besar dari 0,05 atau 0,3%, artinya bahwa H0-nya diterima. Artinya kalau H0-nya diterima, artinya tidak ada perbedaan dalam penetapan kadar vitamin C
eh, pe- tidak ada perbedaan dalam penetapan kadar vitamin C pada buah kiwi dengan metode spektrofotometri dan iodimetri. Maaf, kalau H0 diterima, ini kan ada perbedaan gitu. H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Benar. Kemudian ini ada uji normalitas, di mana kita akan melihat bahwa apakah data dari penelitian kita tadi yang telah dilakukan, baik itu spektro dan iodimetri, itu apakah terdistribusi normal atau enggak. Nah, di sini kita lihat bahwa ada signifikannya itu untuk iodimetri yaitu 0,655 dan yang spektro adalah 0,965. Di mana uji normalitas ini adalah bagian dari asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual tadi atau penelitian tadi itu berdistribusi normal atau tidak. Gitu. Dimana jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah nilai uji kadarnya itu normal, berarti bagus gitu, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan gitu kan, yang jauh gitu. Terus jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai uji kadarnya tidak normal. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi, berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian tadi, bahwa hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan iodimetri 0,655 dan spektro 0,965, bahwa ada perbedaan rata-rata dari kedua uji yang dilakukan. Tetapi dari data tersebut adalah bahwa datanya itu terdistribusi dengan normal. Sekian penjelasan dari hasil output dari penelitian perbandingan kadar tadi untuk menentukan kadar vitamin C pada buah kiwi tadi. Saya ucapkan terima kasih.